Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Mungkin Bapak dan Ibu bisa browsing untuk undang-undang yang lebih baru, tetapi saya menggunakan undang-undang ini karena lebih mudah untuk dipahami. Nggak apa-apa ya. Nah, sehat itu intinya adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Oh, jadi selama ini saya olahraga saja tidak cukup untuk disebut sehat, ternyata tidak cukup. Oh, medical check up saya selama ini baik-baik saja, saya tidak punya gejala hipertensi, kolesterol, jantung. Nyatanya itu tidak saja cukup. Karena kita juga harus punya kondisi kesehatan mental. Wah, seperti apa? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya kita juga harus memiliki kesehatan secara sosial. Ini juga yang ternyata tidak kalah penting. 3 hal itu kita miliki, kita baru bisa dikatakan punya kondisi sehat, bisa dikatakan dalam kondisi sehat. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau selama ini fisiknya sehat, itu belum sehat loh secara menurut panduan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 23 Tahun 2003. Ah Bu, saya pasti sehat kok, fisik saya sehat, mental juga saya nggak pernah stres, alhamdulillah saya memang selalu berpegang kepada Allah. Nanti dulu, secara sosial bagaimana? Apakah kita selalu bisa diterima oleh orang lain? Apakah kita betul-betul tidak pernah berkonflik dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, bahkan untuk hal-hal sepele mungkin kita sering ada friksi-friksi dengan rekan kerja kita, itu sebetulnya bisa dikatakan tidak sehat. Dan kondisi sehat itu sendiri berjenjang Bapak dan Ibu. Sama seperti halnya kondisi fisik, kondisi mental kondisi mental pun punya derajat kesehatannya, baik ringan, sedang maupun berat gitu ya. Kalau memang kita tidak sehat secara mental, ya berarti ada ringan, sedang, dan berat seperti itu. Kondisi kesehatan kita pun berjenjang, ada yang sehat banget, ada yang nggak terlalu sehat. Nah, oleh karena itu kesehatan jiwa jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari definisi kesehatan sehat itu sendiri secara keseluruhan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan Bapak dan Ibu mulai sekarang. Berikutnya. Boleh berikutnya, slide berikutnya. Ya, sudah Bu Arja. Panduan Dirkes. Belum nampil. Belum? Belum. Oh. Masih sama. Nah, sudah. Ya, baik. Nah, slide berikutnya, kita akan membicarakan kalau baik Bu, kita sudah tahu apa itu definisi sehat, bahwa keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Jadi, lalu apa yang kita sebut dengan sehat mental? Kita sendiri sebetulnya walaupun tidak tahu definisi kesehatan fisik, tetapi kita tahu ciri-cirinya, ya kan? Setidaknya kita bebas dari penyakit penyakit masyarakat, misalnya demam berdarah, ya kan, batuk pilek, apalagi cikungunya, misalkan tipes dan lain-lain. Kemudian kita juga bebas dari penyakit-penyakit degeneratif, kolesterol, hipertensi, jantung, rheumatoid artritis atau RA. Nah, tetapi kalau kesehatan mental itu apa? Perasaan hidup sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, serta memiliki sikap hidup yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu, definisinya sepertinya gampang ya. Tetapi kalau kita lihat, perasaan hidup sehat dan bahagia. Satu garis kata, perasaan hidup sehat dan bahagia. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu di sini. Apakah selama hidup, andai kata misalkan umur kita 45 tahun, apakah selama hidup 45 tahun itu kita selalu merasa sehat dan bahagia? Sedangkan kadang-kadang kita baru keluar rumah pun, naik motor atau naik mobil, buka pagar rumah, keluar komplek, ternyata kita menemukan jalanan macet, itu aja kita udah stres, ya kan? Nah, padahal yang dimaksud dengan sehat mental itu kita harus selalu merasa sehat dan bahagia tanpa kecuali dan tanpa alasan apapun. Kemudian mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, ini
Apakah kita selalu bisa menghadapi tantangan keseharian kita? Kalau para ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang anak-anaknya masih SD gitu ya, masih TK itu pasti agak teriak-teriak ya sekarang ya situasi pandemi ini. Aduh, ngawasin anak Zoom ya, Zoom gitu, sekolah online gitu, nggak bisa duduk anteng, nggak bisa diem, mamahnya gemes cubit-cubit anaknya gitu ya, stres, tidak bisa menghadapi tantangan hidup. Itu sebenarnya tantangan kita, Bu. Mungkin bapak-bapak sekarang harus nge-zoom berjam-jam di depan komputer, atau mungkin banyak proyek-proyek yang terbengkalai. Itu sebetulnya tantangan hidup, Bu, kalau menurut saya. Sepanjang kita bisa menyikapi itu sebagai sebuah tantangan, bukan masalah, rasanya kita nggak akan stres. Kalau kita sudah memaknai segala sesuatu kesulitan dalam diri kita sebagai masalah, itu secara psikologis kita akan menjadi berat dan akhirnya itu akan menjadi suatu trigger untuk terjadinya suatu kondisi stres dan gangguan kecemasan yang lain. Nah, kemudian dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Kadang-kadang dengan pasangan kita sering berselisih paham. Dengan anak sendiri, kadang-kadang anaknya marah-marah sama orang tuanya. Sedangkan definisinya di sini adalah dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, mau tidak mau. Kemudian memiliki sikap hidup yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, Bapak dan Ibu. Sikap positif terhadap diri sendiri. Biasanya kita sendiri sebagai manusia jujur kadang sering merasa minder, ya kan? Minder dengan jika dibandingkan dengan orang lain, terutama ibu-ibu ya, merasa gendut, merasa pesek, merasa kulitnya hitam, tidak putih dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak sehat mental loh, Bu, gitu. Padahal yang kita maksud dengan sehat mental itu ya kita harus punya kepercayaan diri, punya harga diri, kita harus bisa menilai diri kita dengan demikian positif. Tidak boleh rendah diri, tapi tetap rendah hati. Seperti itu, gitu ya. Nah, berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu, dalam situasi pandemi ini, jujurnya banyak yang berubah dalam dimensi kehidupan kita, ya kan? Ekonomi kita menjadi terganggu, berubah gitu ya. Kemudian kondisi pendidikan anak-anak berubah, mungkin kondisi dalam rumah tangga kita pun rutinitas kita menjadi berubah. Belum ekonomi secara global gitu ya dan lain-lain. Belum kondisi yang lain-lain. Nah, saya mau menyampaikan suatu fakta tentang perubahan Bapak dan Ibu. Mengingatkan saja bahwa perilaku itu, kita lihat poin nomor 1 ya, 01 di situ. Bahwa perilaku itu terbentuk dari, kita berperilaku itu terbentuk dari yang didasari oleh yang kita sebut dengan adat istiadat. Kemudian tradisi, kemudian kebiasaan, kemudian value. Kemudian value itu adalah nilai hidup dan norma-norma hidup kita. Bagaimana adat istiadat kita, tradisi kita, kebiasaan kita, value kita, norma kita, itulah yang membentuk perilaku-perilaku kita. Semakin dia kuat dan erat melekat, itu pada akhirnya akan sulit untuk dirubah, gitu kan ya Bapak dan Ibu. Makanya ada istilah orang kalau udah tua susah dikasih tahu, gitu kan. Itu sebenarnya bukan apa-apa, karena mereka sudah demikian melekat value-value atau nilai-nilai yang tertanam dari sejak kecilnya. Nah, poin kedua, prosedur perubahan. Adanya berbagai prosedur perubahan, yaitu pemberian informasi, menanamkan rasa takut, dan memberikan punishment atau hukuman, itu rasanya tidak cukup untuk merubah tindakan. Betul nggak? Sekarang pemerintah sudah memberikan hukuman-hukuman yang nggak pakai masker. Harus nyapu jalanan 100 meter lah, ditakut-takuti. Bapak-bapak yang perokok ini di kotak rokoknya ya ada gambar kanker terus lehernya bolong lah. Mereka tetap merokok tuh, nggak berubah, tidak berubah sedikit pun perilaku mereka.
ya kan? Belum lagi pemberian informasi, misalnya Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara COVID, sudah dikasih lagi Dokter Raisa yang cantik jelita, berharap bapak-bapak ini pada nonton TV semua gitu ya, wah seger gitu. Tapi pada kenyataannya tidak banyak merubah dan mungkin tidak berubah, dan boleh dibilang pemerintah sudah gagal untuk mungkin secara penanganan COVID-nya mungkin berhasil ya, tapi perilaku masyarakat itu gagal dikendalikan oleh pemerintah. Itu fakta kok. Karena kenapa? Ya ini orang Indonesia nih ala-alanya ini ya punya banyak adat istiadat, tradisi, kebiasaan, belum lagi value. Kita bicara mengenai konteks budaya. Orang Betawi dengan demikian melekat budayanya, orang Jawa dengan demikian melekat budayanya, orang Papua dengan demikian melekat budayanya. Sebetulnya pusing. Ngurus orang Indonesia nih pusing gitu ya. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu, prosedur perubahan berupa pemberian informasi, menanamkan rasa takut dan memberikan hukuman-hukuman itu tidak cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Poin ketiga adalah dengan melakukan teknik yang tepat. Nomor 03 ya. Apa itu? Dengan menanamkan motivasi. Ini sebetulnya kalimatnya mudah, menanamkan motivasi, tetapi ini pada kenyataannya sulit, ya kan? Para ibu-ibu seberapa susah ngomel-ngomel dari A sampai Z, dari pagi sampai malam berharap anaknya belajar. Yang ditanamkan bukan motivasi tetapi omelan. Akhirnya ke psikolog, ya kan, ke Pak Imam. Pak Imam, ini anak saya kok susah dibilangin. Ibu mau anak ibu berubah? Iya. Ibu nggak usah ngebilangin, tapi menanamkan motivasi. Beda ya Bu, Pak, ya kan? Bisa dipahami ya sampai di sini. Memberikan ngomel itu memberikan informasi. Kita lihat di poin kedua, pemberian informasi itu tidak akan pernah efektif. Yang kita harus lakukan adalah menanamkan motivasi. Oh, jadi bagaimana? Misalkan Pak Imam dan saya sama-sama psikolog. Mungkin kita kalau minta maaf ya, bukannya kita tidak mensyukuri, ini kita real aja. Kadang-kadang kita bisa melihat kalau saya ngobrol sama Pak Imam, wah kayaknya profesi A, profesi B, keren ya, duitnya banyak misalnya. Kita lihat Hotman Paris, wow, duitnya tidak berseri. Tetapi kita nggak pengen tuh jadi pengacara, kita bangga dengan profesi kita sebagai psikolog karena apa? Kita menolong orang lain, kita bisa berbuat banyak untuk bisa memahami dan membantu masalah-masalah orang lain. Itu adalah yang kita sebut di poin 03, saya tulis di situ sebagai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Seorang perawat, kenapa pengen jadi perawat? Karena punya hasrat untuk menolong orang. Ya kan? Saya memang butuh uang, tetapi dengan saya menolong orang itu adalah passion yang tidak bisa terbayarkan, misalnya. Ya kan? Ada orang ikut volunteer untuk bantuan bencana. Buat apa sih repot-repot? Itu sebetulnya bentuk dari motivasi yang tidak bisa terbantahkan. Nah, mohon maaf, para bapak-bapak yang bekerja di kantoran, kalau motivasinya sepanjang dia hanya motivasi motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari luar dirinya, yaitu apa? Kerja hanya demi gaji, kerja hanya demi bonus, kerja hanya demi fasilitas-fasilitas yang menggiurkan. Begitu nanti ada layoff, ada istilahnya pengurangan karyawan, pengurangan gaji, mereka stres. Karena apa? Mereka tidak punya motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Bahwa saya ini kerja setengahnya untuk ibadah, bahwa saya ini bekerja misalkan memang untuk membantu atau menabung untuk misalkan menaikkan haji orang tua saya. Bahwa saya ini bekerja lillahi ta'ala sedapatnya rezeki yang diberikan kepada saya dari Allah untuk bisa mencukupi kebutuhan anak dan istri saya. Kalau motivasinya intrinsik Bapak dan Ibu, badai sekencang apapun tidak akan menggoyahkan Bapak dan Ibu. Jadi boleh dibilang bahwa orang-orang yang berdampak dalam pandemi ini adalah orang-orang yang tidak memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Atas keinginan sendiri, tetapi karena iming-iming dari luar, ada bonus, ada gaji, ada pujian, keren-kerenan. Wah, kalau jadi anggota DPR keren dong, ya kan? Dihormati, dipuji-puji. Begitu pensiun, langsung post traumatic stress disorder.
langsung stres dan lain-lain. Nah, poin keempat, jadi selain kita menanamkan motivasi, harus ada juga penguatan positif, bentuknya pujian, support lingkungan, kemudian mindset yang positif, dan value yang positif. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita value-value atau nilai hidup yang positif. Ayo harus berbagi, ayo cinta kasih, ayo toleransi kepada sesama umat, ayo nggak boleh pelit sama temennya, ayo kita sholat, ayo kita mandiri. Itu value-value positif Bapak dan Ibu. Jadi motivasi plus penguatan yang positif, insya Allah itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang berdinamika dan pribadi yang mulia, insya Allah. Sehingga poin kelima yaitu perilaku akan terbentuk. Jadi intinya Bapak dan Ibu, selama masa pandemi, saya diminta sama Pak Imam, gimana dong kita kesehatan mental selama pandemi ini? Waduh, itu memang bahasanya luas Pak Imam. Cuma kita boleh deh mengingatkan beberapa hal yang penting-penting, ya kan? Ya tadi kita sudah bicara mengenai apa itu sehat, kemudian kedua kita sudah bicara apa itu kesehatan mental, kemudian yang ketiga misalkan kita bicara sekarang tentang bagaimana sih, kenapa sih orang perilakunya tidak berubah, kenapa sih orang ngeyel gitu ya, karena ya ini mereka terlalu berkutat dengan tradisi-tradisinya, berkutat dengan nilai hidupnya sendiri. Saya makan dari tong sampah aja hidup, masa sama COVID saya bisa mati? Wah, habis deh kalau pemahamannya seperti itu, betul nggak? Saya biasa hidup di lingkungan yang jorok, tetangga depan saya TBC, tetangga sebelah kiri saya muntaber, sebelah kanan saya asma, saya hidup aja kok, masa sama COVID saya bisa mati? Makanya sekarang angka kematian sampai 12.000. Saya yakin bukannya membela ya, pemerintah sudah mati-matian, tim Satgas sudah turun sampai ke grassroots, sampai ke bawah-bawah, tetapi nyatanya kalau memang bahasanya kita ngeyel ya susah juga gitu ya. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, mau mengingatkan saja Bapak dan Ibu bahwa untuk bisa menjadi pribadi yang prima, kita harus menyelaraskan 3 elemen jiwa kita. Apa saja? Yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Kalau tindakan kita mau tertata, Bapak dan Ibu, ya berarti pikiran kita juga harus, berarti itu dimulai dari pikiran kita. Jadi kita ibaratkan nih Bapak dan Ibu ya, pakai umpama yang gampang aja. Kita punya 3 anak, bernama pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah sekarang kita bertanya, atau kita itu kan selalu mempermasalahkan tindakan, betul nggak? Kalau ada orang yang tidak bisa berhenti merokok, kita salahkan. Kalau ada bapak-bapak pemarah, kita salahkan. Kalau ada pekerja yang malas, kita permasalahkan. Itu kan intinya tindakan. Nah, tindakan itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Tetapi biang keroknya adalah dari pikiran. Kita ibaratkan tadi pikiran adalah anak pertama, perasaan adalah anak kedua, dan tindakan adalah anak ketiga. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pergi nih keluar kota. Anak-anak, Papa mau pergi dulu ya. Ayah sama Bunda mau pergi dulu keluar kota. Kemana, Pak? Kemana, Bu? Mau ke Jogja sebentar. Hanya 1 malam karena nenek kamu sakit. Baik-baik di rumah. Lalu 3 anak ini biasanya yang dipasrahi tanggung jawab anak keberapa Bapak dan Ibu? Anak pertama kan? Nah, kalau memang anak pertama adalah pikiran, anak kedua adalah perasaan, anak ketiga adalah tindakan, berarti kita harus berfokus pada anak pertama. Ini yang merupakan peletak tanggung jawab terjadinya tindakan-tindakan. Kalau tindakan kita benar, berarti pasti isi pikiran kita benar, pasti. Kalau tindakan kita salah, pasti isi pikiran kita salah. Kalau contoh tindakan kita ya, Pak, kenapa sih ngerokok terus? Nggak takut?
kanker paru, nggak takut bangkrut. Rokok itu kan mahal Pak, sayang bisa ditabung, bisa dibelikan motor. Kalau isi pikirannya positif, pasti tindakannya juga positif. Nyatanya ketika kita tanya, kenapa sih Pak? Gitu kan. Ternyata isi pikirannya, ya Bu, saya kan ngerokok untuk pelampiasan stres. Ya Bu, saya kan kalau ngerokok terlihat keren. Ya Bu, saya kan kalau ngerokok itu kelihatan maco. Kalau misalkan isi pikirannya salah, otomatis perasaannya juga salah dan tindakannya juga salah. Oleh karena itu yang harus kita perbaiki adalah pikiran. Makanya itu Bapak dan Ibu, para psikolog ini kita mengenal yang namanya kognitif terapi. Terapi untuk memperbaiki pola pikir, karena dengan pola pikirnya sudah tertata, maka perasaannya akan menjadi nyaman dan tindakannya tertata. Contoh, kalau saya berpikir bahwa saya jelek, perasaan saya pasti tidak percaya diri. Tindakan saya pasti menjauh dari lingkungan, tidak mau bergaul, tidak produktif, ya kan? Hanya karena saya malu, saya jelek. Jadi yang harus kita miliki adalah konsep misalkan saya berharga, saya berguna, saya cantik, kan nggak apa-apa juga, ya kan? Kemudian perasaan saya, kalau saya merasa cantik, perasaan saya merasa nyaman, ya kan? Atau kita punya pikiran bahwa misalkan Allah menciptakan semua manusia dengan segala kesempurnaannya. Dengan begitu berarti perasaan kita tertata, ya kan? Kita nyaman dan tindakan kita pasti percaya diri karena kita berpikir bahwa oh ya semua orang itu sempurna di mata Allah. Yang membedakan hanya akhlaknya. Tapi kalau kita berpikir kalau oh saya paling jelek, manusia paling jelek, agak repot juga ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi sampai di sini paham ya Bapak dan Ibu ya. Hati-hati, konsep diri kita yaitu pikiran, perasaan dan tindakan kita akan mempengaruhi citra diri kita. Citra diri itu apa? Bagaimana orang memandang diri kita. Makanya kalau tokoh-tokoh politik itu ada yang namanya tim pencitraan, ya itu penting. Jadi yang asli-aslinya ditutupin aja gitu ya. Yang tampak dari luar kalau bisa yang bagus-bagusnya saja. Nggak apa-apa juga. Bapak dan Ibu juga perlu kok pencitraan. Asal tidak merugikan orang lain kan nggak apa-apa juga. Gitu ya. Nah berikutnya. Ya. Bapak dan Ibu mengingatkan saja dalam situasi pandemi ini setidaknya kita bisa mengcapture 3 masalah atau gangguan psikis yang mungkin bisa muncul. Yang pertama tentunya kecemasan, yang kedua depresi, dan yang ketiga adalah stres. Nah, kita bisa lihat di situ di poin-poin ini ya, keterangan-keterangan yang bisa dibaca. Bapak dan Ibu sekalian, situasi ketidakpastian, ketidaktahuan, ya ketidakpastian. Kapan sih COVID-nya selesai? Nggak selesai nih, kerjaan saya terganggu. Situasi ketidakpastian, ketidaktahuan. Bagaimana sih untuk menghandle COVID? Emang perlu banget ya pakai masker? Nggak ngaruh juga kali dan lain-lainnya. Ketidakpastian, ketidaktahuan. Kemudian juga belum lagi situasi-situasi di mana kita memahami ada banyak fakta OTG, orang tanpa gejala, yaitu COVID yang asimptomatik tanpa gejala. Mau tidak mau membuat kita mengalami kecemasan. Kemudian situasi yang monoton di rumah terus, nggak bisa cari uang, ya kan, nggak bisa eksis, nggak bisa alay-alay, ya kan, namanya manusia itu kan juga ada ya kadarnya untuk pengen eksis, ya kan, pengen diakui. Biasanya anak-anak remaja nih mulai agak-agak depresi karena apa? Ya biasanya mereka bergaul, ya kan, mereka biasanya selfie, sekarang menjadi tidak bisa. Ini membuat lama-kelamaan orang mengalami depresi. Dan ini semua termanifestasi di dalam suatu awalan yang kita sebut dengan stres, Bapak dan Ibu. Stres itu pintu gerbang. Kalau stres tidak tertangani, maka dia akan mengakibatkan 2 masalah ini. Ini yang utama. Gitu.
Kita sudah lihat ya di TV-TV itu, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, banyak kita temukan orang yang mulai bunuh diri. Ada yang terjun dari lantai 4 RSCM karena dia didiagnosis COVID. Belum lagi ada situasi di mana ada stigmatisasi atau diskriminasi terhadap penyintas atau orang-orang ex-COVID, ya kan? Kasihan, ya kan? Dan kita sendiri harus legowo atau berbesar hati bahwa COVID itu bisa terjadi pada siapa saja. Saya bilang sama teman-teman, terutama teman-teman di kalangan saya ya, di rumah sakit, yang namanya COVID itu udah di dunia medis sudah kayak arisan Bapak dan Ibu, tinggal nunggu giliran. Jadi sekarang aja kondisi di RSUD Bekasi katanya ya, itu orang-orang laboratorium itu dari 9 tinggal 4. Sisanya tuh lagi positif semua, dirawat. Kasihan. Belum lagi dokter-dokternya dan lain-lain. Jadi kita harus apresiasi kepada tenaga medis ya dalam hal ini. Seharusnya sebetulnya ironis ya Bapak dan Ibu. Harusnya orang-orang medis ini menjadi garda terakhir yang harus kena COVID, tapi malah kena duluan, kan lucu ya sebenarnya. Ya, berikutnya. Ya. Nah, lalu kok ceritanya Bu Orisa ini makin serem? Ceritanya Bu Oriza ini kok makin serem, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Kita simplify atau kita sederhanakan saja cara berpikir kita menghadapi pandemi ini ke dalam 3 hal yang utama, 3 hal besar. Yang pertama bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan itu ada yang harus dihadapi. 1, ada yang harus diabaikan, dan ada yang harus dialihkan. Jadi ada 3 Bapak dan Ibu. Tidak semua hal harus kita hadapi, kita pikirkan, kita masukin ke otak kita, kalau nggak jebol otak kita. Ada yang harus dihadapi. Nanti kita langsung saja ke Gimana Bu Oriza? Iya, sorry maaf. Langsung saja. Ada yang harus dihadapi, ada yang harus diabaikan, dan ada yang harus dialihkan. Berikutnya. Ya, jadi yang harus dihadapi itu apa saja Bapak dan Ibu? Masalah-masalah real. Masalah real itu apa saja? Yang terkait oleh 6 hal. Uang, terkait dengan uang, terkait dengan pekerjaan. Kalau anak sekolah itu tugas-tugas sekolah. Masalah yang terkait dengan keselamatan diri kita, masalah yang terkait dengan kesehatan, masalah yang terkait dengan keamanan diri kita, dan yang terakhir adalah masalah yang terkait dengan harga diri. Hanya itu yang harus ada di otak kita. Kalau kita nggak ada uang, wah ini masalah. Mau gimana? Mau pinjam teman, pinjam bank, jual aset atau apa? Ini masalah yang memang harus dihadapi. Nggak punya pekerjaan, ini masalah. Ada yang harus diabaikan Bapak dan Ibu. Apa saja? Omongan-omongan orang. Pada prinsipnya kita hanya punya 2 tangan, tidak bisa menutup semua mulut orang. Ya biarin aja lah kalau tidak merugikan gitu. Mungkin kita ada waktunya, ada baiknya juga belajar dari seorang Syahrini ya Bapak dan Ibu ya. Itu kalau dihujat, kalau saya baca di komentar-komentarnya tuh wow, sadis sekali gitu ya. Wah, gimana rasanya jadi pelakor? Wah, ngambil laki orang. Wah, seru ya. Tapi dia tetap berjalan tuh, tetap bersinar. Jadi sebetulnya jadi artis tuh juga nggak mudah Bapak dan Ibu. Kita mungkin bisa underestimate ya, Allah, modal body, modal apa gitu ya, modal penampilan. Tapi nyatanya mental yang kuat itu diperlukan untuk sebuah kesuksesan. Kita contoh aja Syahrini. Ini kita Mirzali jalan-jalan aja tuh, ya kan? Mungkin kita juga kalau di posisi mereka tidak bisa sekuat ini. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang harus dialihkan. Apa saja Bapak dan Ibu? Yang dialihkan adalah berbagai macam pikiran irasional alias tidak masuk akal. Apa saja itu? Merasa tidak berguna, tidak berharga. Kekhawatiran, rasa takut, wah jangan-jangan saya bakal bangkrut nih gara-gara pandemi. Wah jangan-jangan saya habis ini nggak laku lagi. Mungkin habis ini saya ini.
rasa iri, dendam, marah, kecewa, gelisah, tidak berguna, tidak berharga, bosan hidup, apapun itu adalah masalah-masalah atau pikiran-pikiran irasional. Hati-hati, itu sifatnya toksik karena itu seperti akar liar yang akan menjalar di otak kita. Sekali kita merasa tidak berguna, pasti muncul ada tidak berharga. Nanti ada lagi, yo pantas aja kamu nggak berharga, orang kamu jelek, pantas aja orang kamu nggak kompeten, terus saja begitu. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena pikiran negatif itu berkembang liar di otak kita tanpa bisa kita batasi. Sedangkan pikiran positif harus kita ciptakan. Makanya Bapak dan Ibu, tagline-nya adalah think positif, bukan think negatif. Karena berpikir positif itu lebih sulit daripada berpikir negatif. Kita kan ngomongin orang juga lebih gampang ya Bapak dan Ibu. Gosip-gosip. Tapi kalau kita melihat kelebihan orang, kadang-kadang kita menjadi tidak bisa. Berikutnya. Ya, ini slide-slide terakhir. Ini saran saja berdasarkan WHO cara mengelola stres. Jadi kalau menurut saya Bapak dan Ibu, intinya kita harus lakukan jeda dari rutinitas. Rutinitas itu tidak saja bentuknya dari tindakan kita, tetapi otak kita juga harus bisa agak slow down. Kadang-kadang kita jadi overthinking, susah tidur, betul nggak? Ayo, ngaku apa ngaku, ya kan? Sering susah tidur hanya gara-gara kita banyak sampah di otak kita, ya kan? Mikir yang enggak, yang belum tentu terjadi juga, belum tentu terjadi kok, betul nggak? Ya kan? Makanya kadang-kadang dalam Quran itu sudah betul, kita harus berpasrah, kita tetap ikhtiar, tapi kita harus doa. Tidak semua hal itu bisa kita kendalikan oleh tangan dan kaki dan otak kita, tetapi ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan dan kita percaya akan kuasa Allah. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Saya punya ritual kalau pagi, mungkin Pak Imam apal ya, kalau pagi-pagi pasti ada suara musik. Telepon pagi-pagi ada suara musik di kamar saya, karena saya itu hobinya kalau pagi selalu menyetel musik. Untuk membooster semangat, Bapak dan Ibu harus lakukan apapun. Sekarang ini situasinya lagi nggak bagus. Ini bukan saja soal rezeki yang memang tidak bagus, tetapi soal nyawa juga yang bisa suatu saat terenggut. Betul nggak? Ya kan? COVID ini nggak main-main loh Bapak dan Ibu. Teman-teman saya yang psikolog aja yang kena COVID banyak loh. Kakak saya 2 kali positif. Kebetulan dia dokter ya, forensik. Positif, karantina, kerja, positif, karantina, kerja lagi. Sampai sekarang ya kerja, alhamdulillah belum nggak positif lagi. Nauzubillah min dzalik. Mungkin COVID-nya juga udah bosen ya. Dan banyak, kemarin dokter UGD di rumah sakit saya, Primaya Hospital juga 2 kali tuh positif, kasihan sebetulnya ya. Sudah kayak gini kondisinya ya harus dibikin suasana semenyenangkan mungkin. Hanya dengan menghirup kopi di pagi hari, nikmati. Kalau bahasa kita bersyukur, syukuri. Saya sendiri punya afirmasi positif. Setiap saya selesai praktek, saya selalu minum teh. Pada saat minum teh, bukan soal minum tehnya ya, tapi pada saat minum teh saya selalu bicara dengan diri saya sendiri, saya melakukan afirmasi, Oriza, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah menolong orang, karena kamu sudah bisa melewati hari ini. Kadang-kadang kita lupa Bapak dan Ibu, kita melakukan hal-hal secara fisik yang demikian lengkap, ya kan? Wah, kalau perempuan apa aja lah Bu, ya kan? Luluran, facial, krim bat, beli baju bagus, beli kerudung bagus. Tapi apa yang kita lakukan untuk mental kita? Nggak ada. Apakah kita pernah dialog dengan diri kita? Nggak ada. Apakah kita pernah memuji mental kita? Nggak. Jujur. Ada nggak yang pernah memuji mentalnya? Jarang. Ada yang pernah melakukan restatement, menyemangati dirinya sendiri? Semangat Oriza, semangat Oriza. Semangat Bam, semangat Imam. Kita kadang lupa. Ada yang sering melakukan introspeksi? Nggak ada. Kita sering melakukan berbagai hal fantastis terhadap fisik kita. Kita beli baju koko yang terbaik, ya kan? Beli sejadah yang terbaik. Kadang-kadang untuk mental kita tidak lakukan apapun. Bahkan ketika stres saja kita abai. Enggak kok, enggak stres. Kayaknya lagi stres ya. Enggak. Kemudian yang berikutnya komunikasi dan curhat untuk katarsis. Apa itu katarsis Bapak dan Ibu? Katarsis adalah pembersihan jiwa. Jadi membuang udara kotor, membuang emosi negatif. Curhat
ke teman yang bisa dipercaya. Jangan curhat ke teman ujung-ujungnya buat ngompor-ngomporin ya. Jadi, wah kalau gua mah kayak gitu udah gua hajar. Wah, jangan. Curhat kepada orang-orang yang bisa membuat nyaman. Paling tidak menjadi pendengar yang baik lah. Masalahnya selesai nggak? Nggak juga. Tetapi setidaknya emosi negatif kita bisa berkurang dan bahkan bisa hilang. Gitu. Harus sering-sering Bapak dan Ibu. Itu seperti fenomena kayak gelas. Kalau semakin dia terisi, begitu diisi lagi tumpah. Makanya sering terjadi orang-orang tuh bisa tiba-tiba meledak emosinya. Karena mungkin dia selalu memendam air kotor tadi. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengingatkan saja perlunya mengembangkan mental positif, yaitu optimis, sabar, dan tetap fokus. Ada pandemi, kita anggap ini badai. Kita sedang naik kapal yang sedang badai, ya kan? Jangan, kalau oleng boleh, tapi jangan sampai tenggelam kita, Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau curhatnya sama Allah bisa juga kan ya, oh harus, bukannya bisa atau enggak. Memangnya saya psikolog, Pak Imam psikolog curhatnya enggak ke Allah, sama aja kali Bu, kita juga. Sama. Kita juga butuh kita juga butuh kita sering kok diskusi sama Pak Imam. Kita tahajud, kita sholat hajat, kita istikharah itu kita sering kok, dan itu menenangkan kita. Masalah doa kita diterima atau enggak, wallahu alam. Kita nggak boleh berbesar hati dalam arti kata kita takabur. Yang penting kita sudah punya niat baik. Dan setidaknya ketika kita sholat, kita menurunkan tingkat kesadaran kita ke fase subconscious mind. Subconscious mind itu apa Bapak dan Ibu? Fase di mana otak kita tenang, hati kita tenang, panca indera kita saja yang berjalan. Artinya, pada saat itu adalah fase-fase yang terbaik di mana kita menanamkan sugesti. Ya Allah, berilah saya kesabaran. Ya Allah, berilah saya rezeki. Ya Allah, berilah saya rezeki yang Engkau berkahi, Engkau ridhoi. Ya Allah, berilah saya anak-anak yang bla 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 bla. Terlepas dari Allah mengabulkan doa kita atau tidak, tapi setidaknya itu menjadi sugesti. Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Nah, seperti itu. Jadi itu berikutnya. Ya, ini bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu, and so and the bray. Jadi intinya, I don't think of all the misery, but of the beauty that still remain. Artinya, ini intinya bersyukurlah gitu ya. Artinya jangan berfokus kepada kesengsaraannya saja, tetapi fokuslah kepada keindahan dan hal-hal positif yang masih tersisa. Dalam kondisi pandemi ini hati-hati Bapak dan Ibu. Kita berfokus kepada duit kita berkurang, kita kerjaan berkurang. Apalagi anak-anak jadi riweuh di rumah terus berisik. Apalagi istri kita cerewet di rumah jadi aduh ketahuan aslinya bla bla bla. Kenapa Kak tidak kita berfokus kepada hal-hal yang positifnya? Kita jadi punya quality time dengan keluarga. Kita jadi bisa sholat berjamaah. Kita bisa jadi ngirit bensin. Kita bisa jadi ngirit jajan di luar dan lain-lain. Jadi tinggal bagaimana mindset kita. Apakah kita berfokus kepada penderitaan atau kepada kebahagiaan yang masih bisa kita nikmati dan kita syukuri. Itu saja Bapak dan Ibu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf kalau menjadi panjang lebar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu R.A. Orizatita. Kemudian beliau telah sharing ke kita bagaimana strategi supaya kita tetap sehat mental. Kita juga telah diberikan tips tentang menghadapi masalah, terus juga untuk tetap sabar, optimis, dan berpikir positif, dan fokus terhadap hal yang membahagiakan. Untuk selanjutnya, dipersilakan Pak Imam untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Esra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Orizatita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Dan saya. Ini beliau sangat expert di bidang klinis. Teman kuliah saya dan sempat beberapa kali kita
melakukan proyek bersama ya Ibu Ariza ya. Pak Imam suka merendah emang, padahal yang expert dia. Saya Baik, suka nyontek kok sama Pak Imam kok dulu. Oh enggak ya? terima Ya, kasih. silakan Pak Imam, silakan. Ya, saya langsung ini saja melengkapi apa yang disampaikan Bu Ariza. Izinkan untuk menyampaikan materi saya. Sebentar. Oh, enggak bisa ya. Oke. Baik. Saya menyinggung sedikit saya menyampaikan bahwa biru ya misalkan ya tuping bahwa kita ada istilah biopsikososial ya. ujungnya Artinya kita punya ya, di dalam tubuh kita ini organ masih ada hewan yang belum hidupnya. nembak ke mana ya sih Mohon biru. untuk mikrofonnya dinonaktifkan, Oke. teman-teman. Ya, terima kasih. Ya. Silakan. Kita ini terdiri dari banyak sekali unsur ya, banyak sekali unsur, banyak sekali faktor. Tapi mungkin kalau dipersingkat ada 3 ya. Ada yang kita pelajari, ada biologi, yaitu tubuh kita sendiri, ada psikologi adalah mental kita, jiwa kita, ya. Kemudian adalah sosial, adalah lingkungan kita. Nah, ini di mana semuanya adalah satu kesatuan yang saling berinteraksi, dan jika ada gangguan di salah satunya itu akan menyebabkan disharmoni. Maka prinsip sehat menurut saya terlepas dari banyak definisi-definisi seperti yang disampaikan oleh Ibu Oriza tadi, menurut saya prinsip sehat adalah yang paling utama adalah prinsip kesesuaian dan prinsip kelancaran. Kesesuaian apa, kelancaran apa di antara semua anasir-anasir tadi, baik internal maupun eksternal. Tubuh kita misalnya, tubuh kita ini kan kalau sakit itu kan karena ada sesuatu yang tidak lancar ya. Misalnya aliran darah tidak lancar karena kolesterolnya kebanyakan misalnya. Terjadi penyumbatan. Manifestasi penyumbatan ini menjadi penyakit kan begitu. Jadi karena tidak sesuai, karena tidak lancar, karena disharmoni, maka muncullah sakit. Jadi sakit adalah kondisi munculnya ketidaksesuaian dan ketidaklancaran dari semua anasir itu. Berarti kalau tubuh kita sakit itu berarti pasti ada gangguan di dalamnya. Ya. Saya baru 2 minggu ini baru merasakan sakit asam lambung, gitu kan. Sampai masuk ke UGD, itu sakitnya luar biasa. Karena kan terjadi ketidakharmonisan kerja antara asam lambung dengan organ-organ tubuh lainnya, antara asupan makanan, antara ritme makanan yang saya asup, terjadi ketidakseimbangan, maka muncullah penyakit itu. Meskipun kalau diuraikan secara ilmu kesehatan pasti banyak faktor-faktor penyebabnya. Demikian juga dengan pikiran, demikian juga mental. Tadi Ibu Oriza sudah menyampaikan ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan. Nah, kalau ketiganya ini antara yang dipikirkan dan yang dirasakan, kemudian yang ditindak, yang dilakukan, terjadi ketidaksesuaian, maka itu akan menjadi penyakit. Nah, kalau itu berulang-ulang terus-menerus, ketidaksesuaian antara pikiran dengan perasaan, dengan hati, dengan apa yang dilakukan, maka dia disebut dengan penyakit mental. Manifestasinya banyak sekali, ya. Ada yang masalah disorientasi seksual, ada yang istilah klinisnya kepribadian ganda, ada yang istilahnya waham, obsesif kompulsif, dan seterusnya. Itu adalah dampak saja, adalah akibat saja dari ketidaksesuaian yang ada di dalam diri manusia. Dengan lingkungan kan juga begitu.
patologi sosial, penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat kan karena adanya ketidaksesuaian ya, antara elemen-elemen masyarakat, misalnya di aparat hukum atau di aparat pemerintah yang tidak menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya, maka terjadilah disfungsi, maka di sana muncullah masalah, muncullah chaos, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, prinsip kesehatan yang sederhana itu adalah semua organ tubuh, semua pikiran kita harus berfungsi sebagaimana adanya, sebagaimana ia diciptakan. Nah, kalau dia berjalan dengan baik, dengan apa yang seharusnya, maka dia dinamakan sehat. Ya. Definisi lain menurut WHO tadi sudah disampaikan oleh Ibu Oriza. Nah, dalam konteks kesehatan mental ini memang di masa pandemi ini itu memang banyak faktor penghambatnya jadinya. Jadi yang pikirannya tadinya itu harusnya baik, charming, ya, cemerlang, berpikir cerdas itu ada hambatannya ternyata di tengah jalan dalam proses dan sebagaimana hukum kehidupan. Nah, di masa pandemi ini yang paling sering muncul adalah kecemasan dan stres. Ya. Tadi Bu Oriza sudah menyampaikan, dari saya sendiri selama 7 bulan ini banyak sekali klien-klien yang masalah utamanya adalah kecemasan. Ya. Kecemasan karena ketidakmenentuan masa COVID ini sampai kapan. Ya. Di awal Maret disangkanya cuma 2 bulan, 3 bulan. Saya pribadi, ini cuma 2 bulan, 3 bulan. Oh, tidak tahunya sampai hari ini. Teman-teman di pendidikan bahkan sudah menyiapkan diri keadaan ini sampai akhir tahun ajaran. Itu pun masih tidak pasti. Nah, ini muncul banyak kecemasan. Kecemasan ini kemudian berlanjut menjadi stres. Menjadi stres, kalau dibiarkan lagi menjadi distres dan dalam keadaannya ekstrim bisa bunuh diri tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ariza. Nah sekarang, ini saya bicara dalam konteks psikologi kebangsaan ya, karena saya membawa psikologi kebangsaan. Sekarang apa yang bisa kita ambil dari keindonesiaan kita ya dalam masa COVID ini, di tengah ancaman, di tengah ketidaknyamanan yang sudah sangat panjang diurai oleh Ibu Oriza. Nah, kita punya nilai yang itu sebenarnya menjadi modal sosial kita yang besar sekali dan bisa jadi tidak ada di bangsa-bangsa lain. Yang pertama adalah kita adalah masyarakat yang guyup. Gitu. Kita masyarakat yang guyup, yang suka menolong gitu loh. Nah, memang dampak negatif, ekses negatif dari masyarakat yang guyup itu adalah semua orang tuh pengen kepo, pengen tahu urusan orang lain gitu. Urusan orang lain dianggap urusan dirinya sendiri. Jadi kita ini adalah bangsa yang suka ngegosip kan gitu. Ngegosip ya kan. Acara-acara infotainment kita tinggi sekali, banyak sekali. YouTube para artis ya itu followernya tinggi sekali dibandingkan acara-acara seperti ini ya, atau acara-acara bahkan acara-acara keagamaan kalah dengan acara-acara TV yang ringan sekali dan cenderung mengobrol gosip. Itu adalah dampak negatif dari masyarakat yang guyup. Tetapi dampak positifnya adalah kita suka sekali menolong gitu loh. Coba ya, ada berapa grup WA yang kita punya, begitu ada salah satu teman kita sakit atau ada berita duka, innalillahi telah berpulang, rest in peace, tiba-tiba teman-teman kita buka donasi. Ya kan? Silakan kirim ya ke sini. Langsung ada panitia yang insidentil. Terkumpullah donasi, hamba Allah sekian ratus segala macam ya. Dan itu tidak sekali dua kali, selalu begitu. Nah, ini adalah keberuntungan kita sebagai bangsa Indonesia dalam kultur
yang positif. Kemudian adalah kedermawanan. Bangsa kita adalah bangsa yang dermawan. Ya. Tahun 2019 yang lalu, bangsa Indonesia bersama dengan Vietnam dan Kamboja kalau tidak salah terpilih menjadi bangsa yang paling dermawan sedunia. Ya, ini sebuah kesyukuran buat kita. Ya. Nah, indikatornya apa ini? Kedermawanan tadi. Kita ini senang sekali menyumbangkan sesuatu, menolong orang lain, tanpa pernah berpikir yang ditolong itu benar apa enggak. Kan begitu. Kita kalau jalan itu naik motor atau bawa mobil, ada tukang minta-minta atau ada Pak Ogah gitu ya, bahkan perempuan itu bawa gendong anak kecil gitu, kita nggak tega, kita bantu saja itu. Terlepas apakah itu drama atau bagaimana, kita tidak berpikir. Nah, ini adalah faktor keberuntungan kita sebagai manusia Indonesia. Tahun 2018 saya alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi relawan psikolog di Palu waktu itu. Itu saya datang hari keempat. Hari keempat itu bantuan sosial itu menumpuk di mana? Di bandara. Nggak tahu itu mau diapakan. Nah, ini kan karena alamatnya nggak jelas. Alamatnya nggak jelas. Begitu sampai di sana, didistribusikan juga nggak tahu bagaimana caranya. Karena sebaran bencananya begitu luas. Membuat zonasi mana yang paling urgent, ya, mana yang belum, itu tidak bisa dilakukan ketika itu. Tetapi bantuan terus berdatangan dari luar negeri, dari Prancis, menumpuk di bandara. Ini bukti ya, bukti kedermawanan. Kemudian yang ketiga adalah jiwa kerelawanan sosial kita ini tinggi sekali. Ya. Sebelum masa COVID ya kita punya, kalau ada kawan kita sakit misalnya, kita segera berkunjung. Kalau tidak bisa nitip donasi. Kita suka bawa buah-buahan. Atau kalau ada sahabat-sahabat kita yang kekurangan dana untuk membiayai rumah sakitnya, dengan sigap komunitas teman-temannya bisa membantu. Nah, fenomena itu tidak ada di luar negeri. Di Eropa, ini cerita istri saya itu ya, dari orang Belanda, melihat fenomena itu dia kagum dengan orang Indonesia. Jiwa menolongnya tinggi sekali. Gitu. Nah, sedang di Eropa sana, ya selain karena jaminan sosialnya tinggi, orang sakit itu ngurus sendiri, betul-betul ngurus sendiri, nggak ada yang nengokin, nggak ada yang ini, sampai dimakaminnya sendiri begitu. Karena tadi nilai yang berbeda. Di Eropa individualistiknya sangat tinggi, sedangkan kita masyarakatnya guyup, dermawan, dan kerelawanannya tinggi. Nah, terakhir adalah tips saja bagaimana kita menjaga kesehatan mental adalah kita harus selalu membesarkan harapan. Ya, ini saya seringkali mengulangi di setiap sesi presentasi saya. Jadi harapan ini harus terus kita jaga, karena kalau harapan nggak ada, ini bisa menghapuskan semuanya, menghapuskan kehidupan kita. Gitu. Ada orang kuat berpuasa, ya tidak ada ceritanya mati. Ada orang kuat menahan lapar, melakukan sesuatu. Tapi kalau itu karena mereka punya harapan semuanya. Tapi kalau orang sudah tidak punya harapan, dia tidak bisa bertahan lebih daripada sehari. Karena apapun yang dia punya, kekayaan, popularitas, tapi ketika harapannya hilang, dia akan segera suicide, langsung bunuh diri. Gitu. Nah, ini maka kita harus sebanyak mungkin harapan. Oh, bahwa besok kita harus bertahan, bahwa besok kita harus menghadiri wisuda anak kita harus menghadiri pernikahan anak kita harus menghadiri ambil rapot anak kita harus menemani anak. Sebanyak mungkin harapan itu ditumbuhkan agar kita bisa terus bertahan. Dan harapan yang terbaik tentunya adalah harapan kepada Yang Maha Kuasa. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya memberikan harapan. Karena kalau Tuhan itu
bukan PHP. Tuhan tidak pemberi harapan palsu. Jadi kalau manusia, ya itu mungkin banyak harapan palsunya. Ya. Yang kedua adalah berpikir positif. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Riza. Ya sudah, berpikir positif tetap lebih baik daripada berpikir negatif. Meskipun apa yang dipositifkan tidak segera terwujud, tidak ujuk-ujuk terwujud. Tapi kalau berpikir negatif, sudah lebih banyak negatif yang didapat, dan itu lebih dampaknya lebih merusak diri kita. Kemudian yang ketiga adalah bertindak. Jadi kalau harapan itu sifatnya mentality dalam pikiran, berpikir itu dalam pikiran, nah tindakan itu adalah mewujudkan apa yang dipikirkan. Gitu. Oh, besok saya pengen begini. Besok mungkin semangatnya turun gitu. Lakukan lagi. Oh, besok saya pengen memasarkan produk saya. Apa? Saya harus menelpon beberapa teman-teman. Saya harus menelpon, saya harus WA misalnya. Lakukan itu. Itu adalah tindakan. Nah, tindakan itu menyertakan pikiran, menyertakan hati, menyertakan tubuh kita. Yang kemudian tindakan itu juga akan memberikan feedback kepada diri kita dan tindakan berikutnya. Gitu. Jadi jangan berhenti hanya di harapan, jangan berhenti hanya di pikiran positif, tapi segeralah bertindak. Gitu. Ya. Salah satunya ini Zoom kita ini sudah ke-13, ya. Terlepas dari segala keterbatasannya, itu karena tindakan. Tindakan mulai dari milih materinya, tindakan dari menghubungi narasumbernya, tindakan memperpanjang sewa Zoom-nya, itu semua tindakan-tindakan di alam nyata ini. Gitu. Nah, terakhir adalah kita memfokuskan energi. Tadi Ibu Oriza sudah bilang, wah kita cemas ini dalam, itu sebenarnya kan energi sebenarnya. Kita cemas, kita gembira itu kan energi. Kita sedih itu energi. Kita kecewa itu energi. Bayangkan ketika kita kecewa, energi kekecewaan itu kan besar sekali gitu. Nah, bagaimana kekecewaan itu, kesedihan itu adalah template, adalah ruang. Nah, ruang ini kita ganti, kita pindahkan, tapi ambil energinya. Ambil energi kemarahannya, ambil energi kecemasannya, dan rubah menjadi energi yang positif. Kan bisa kita bayangkan, orang dendam, orang marah kepada seseorang atau kepada sebuah peristiwa, bisa berlama-lama gitu. Nah, bayangkan jika energi itu dia gunakan untuk sesuatu yang positif misalnya, itu akan sangat dahsyat sekali gitu. Nah, memfokuskan energi ini memang perlu latihan gitu. Nah, di sanalah yang menjadi pembeda antara pribadi yang relatif berkualitas dengan pribadi yang kurang berkualitas dalam utilisasi, dalam menggunakan energi-energi yang ada di dalam dirinya. Oke, saya kira ini karena waktu juga makin mepet ya. Silakan Ibu Esra, Ya. teman-teman ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Mas Imam. Luar biasa melengkapi materi sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun saya akan bacakan dulu, nanti ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Karena kita waktunya tinggal 10 menit, untuk termin pertama kita berikan kesempatan dengan 2 penanya lagi. Yang pertanyaan pertama di kolom chat ditujukan kepada Mbak Oriza. Jadi tadi Mbak Oriza sudah memberikan tips tentang menghadapi masalah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuli Arinta terkait mohon dijelaskan untuk lebih lanjut tentang masalah yang diabaikan. Karena pada saat ini tinggal di rumah ada tambahan peran. Jadi selain sebagai guru, orang tua, dan pekerjaan. Jadi ada peran-peran double yang harus dijalani. Jadi mohon tambahan penjelasannya. Mau langsung dijawab Bu Oriza? Mikrofonnya masih mute. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Esra, kepada Bu Yuli Arinta ya, Bu Yuli Arinta. Jadi
terkait dengan masalah yang harus diabaikan, kita kan sekarang menjadi memiliki peran yang ada peran tambahan ya, jadi guru juga bagi anak-anak yang sekolah online gitu ya. Jadi maksudnya ini pertanyaannya terkait itu maksudnya masuk ke problem yang mana gitu ya. Kalau menurut saya sih itu memang termasuk sebagai problem yang harus dihadapi. Kan ada 3 tadi ya, ada yang harus dihadapi, ada yang harus diabaikan, ada yang harus dialihkan. Jadi bukan diabaikan itu Ibu, karena itu memang kan tadi saya bilang kalau yang harus dihadapi itu ada 6 perkara. Yaitu pertama tentang uang, pekerjaan atau tugas-tugas sekolah anak-anak. Nah, itu kan mungkin masuk di masalah yang harus dihadapi gitu ya. Kemudian masalah yang harus dihadapi lagi terkait dengan kesehatan, kemudian keselamatan diri, kemudian terkait dengan isu kalau ada masalah hukum, dan yang terakhir adalah masalah yang terkait dengan harga diri. Jadi itu memang harus dihadapi. Nah, masalahnya memang pada saat pandemi seperti ini kita tidak bisa lepas dari yang kita sebut dengan daily hassles. Daily hassles adalah kalau kita browsing itu kerepotan sehari-hari, ya kan? Anaknya 4. Kalau biasanya mamah-mamahnya santai nih, begitu jam 7 breng, kosong rumah ya kan, mamahnya bisa santai-santai ya kan. Sekarang anaknya 4 di rumah semua gitu ya. Anaknya 5, anak kalau masih mending anak sekarang ya. Kalau orang tua saya kan kadang kita zaman dulu anak 5, anak 6, saya sendiri 5 bersaudara ya, anaknya banyak gitu. Artinya semua berkumpul di rumah, semua harus Zoom. Belum lagi bapaknya juga harus Zoom, ibunya juga kalau kerja Zoom semua. Wah, belum lagi menghabiskan kuota dan lain-lain. Belum lagi yang kita sebut daily hassles atau kerepotan sehari-hari itu, misalnya kayak gelas air tumpah lah, piring jadi berantakan, jadi lebih banyak cucian kotor lah, lebih ya kalau anaknya kecil-kecil kan jadi waktu kalau misalkan anak-anak di sekolah sampai sore kan mamahnya itu kan atau ibunya jadi lebih punya jeda waktu untuk me time ya. Sekarang kan jadi kayaknya repot terus. Nah, ini hati-hati Ibu Yuli dan mungkin ibu-ibu yang lain. Daily hassles dalam jurnal kita bilang bahwa kerepotan sehari-hari justru merupakan atau sebagai penyumbang sumber stres paling besar. Daily hassle kerepotan sehari-hari tapi tidak tertangani dan terus-menerus terjadi. Kerepotan yang kecil-kecil, belum lagi pertengkaran kecil-kecil dengan pasangan yang terus-menerus dan tidak pernah selesaikan. Itu bisa menjadi sumber stres kita. Jadi bagaimanapun apapun yang Ibu hadapi, kalau tadi saya bilang dari tiga hal dalam hidup yang harus kita miliki kemampuan untuk bisa memilah mana yang harus dihadapi, mana yang harus diabaikan, dan mana yang harus dialihkan. Intinya saya menekankan kepada semua partisipan di sini untuk bisa memiliki kemampuan prioritas. Kalau udah begini nggak bisa, kita harus bahasanya tuh legowo, harus berbesar hati untuk tidak semua hal bisa kita lakukan dalam pandemi ini. Yang penting hal-hal yang pokok saja. Tapi kan ini kerepotan sehari-hari, saya jadi menjadi bertambah peran, ya sudah dihadapi saja. Tadi Pak Imam juga sudah melengkapi slide-slide kita ya, saling melengkapi kita bahwa ada hal-hal yang memang tips-tips mental yang kita bisa siapkan untuk bisa lebih baik gitu. Tadi juga dari quote yang di akhir slide saya juga bilang, kadang-kadang kalau kita berfokus kepada hal-hal yang negatifnya, kadang-kadang hal-hal positif yang kita punya itu seolah-olah kayak abai dan kita seolah-olah menjadi orang paling menderita di dunia ini gitu. Ya disyukuri saja Bapak dan Ibu. Jadi bisa ngajarin anaknya, jadi punya lebih bonding ya, apa istilahnya bonding ya Pak Imam ya. Bonding itu kelekatan emosional ya kan, biasanya yang ngajarin gurunya. Tapi tanpa disadari Bapak dan Ibu, kita juga waktu masih kecil sering ya punya guru idola, dan kadang-kadang guru itu menjadi melekat dalam pikiran dan hati kita, kayak seolah-olah kayak kita menjadi idola kita, terus kita jadi pengen jadi seperti dia. Bayangkan kalau idola itu ada di diri kita sebagai orang tua loh Bapak dan Ibu. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi, tergantung mindset kita. Kalau kita berpikirnya ini ada suatu berkah yang justru Allah kasih ke kita, kesempatan untuk kita bisa menjadi idola dari anak-anak kita, kenapa tidak? Jadi sebetulnya tinggal bagaimana mindset berpikirnya saja Bapak dan Ibu. Repot pasti repot. Kita semua sih repot.
Cuma mungkin takaran repotnya beda-beda. Ada yang repot karena nggak bisa kerja, ada yang repot kebanyakan kerjaan seperti Ibu Yuli ini. Bapak-bapak mungkin jadi repot karena nggak ada kerjaan, ya kan? Dan lain-lain. Itu kira-kira Ibu Yuli jawaban saya mudah-mudahan bisa dimengerti dan sudah sesuai ya. Jadi intinya Ibu harus bisa melakukan prioritas. Kalau mungkin Ibu dulu punya me time, ya sekarang mungkin harus diabaikan dulu karena harus jadi guru buat anak-anaknya gitu. Kira-kira itu Bu Esra. Iya, terima kasih Bu Oriza. Apakah Mas Imam ada tambahan? Udah, nah, langsung Oke. baca langsung di bawah itu ada lagi. Oke, yang selanjutnya saya selingin dulu buat yang ingin bertanya langsung, buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya langsung. Silakan dinyalakan mikrofonnya dan silakan mungkin bisa berkomunikasi dengan narasumber kita. Ya. Apakah ada? Dari itu Bu Eca, Ya. Pak Dani ya, Pak Dani. Oh, ini sambil menunggu yang ingin bertanya langsung, saya coba bacakan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi orang pintar yang mudah marah dan emosi, dari Ibu Dani Triastuti. Dan pertanyaan ini mau dijawab oleh Pak Imam dulu atau? Ya, boleh. Oke, dulu ya. Ya, bagaimana menghadapi orang pintar yang mudah marah atau emosi? Gimana ya? Gini Bu Dani, pertanyaannya siapa dulu dia, kan begitu. Kalau dia seseorang yang sangat berkepentingan dengan kita, gitu ya, apakah orang terdekat kita? Ya tentunya adalah yang pertama kita jangan terbawa, begitu kan? Jangan terbawa oleh apa yang dia emosikan, jangan terpancing. Gitu. Jadi yang boleh mengizinkan kita bersikap apapun itu kan sebenarnya adalah diri kita. Jadi kuncinya di sini adalah pengendalian diri, gitu ya. Kalau kita diejek, kalau kita dimarahi, itu fungsi kontrolnya ada di dalam diri kita, gitu. Kalau kita tidak terpancing, ya itu bagus sekali. Ya, kalau kita terpancing, ya kita ingat gitu kan. Apa yang perlu kita ucapkan, apa yang tatapan mata kita, tindakan kita itu sepenuhnya ada di fungsi pengendalian diri kita. Nah, ini yang menjadi kunci gitulah. Jangan izinkan siapapun untuk masuk ke dalam diri kita, apalagi sesuatu yang sifatnya negatif, apalagi sesuatu yang sifatnya destruktif. Ya. Jadi fungsi kontrolnya ada di diri kita. Nah, kalau bagaimana orang pintar mudah marah atau emosi, ya ini berarti dia hanya pintar ya, tetapi tidak wise, tidak bijaksana, tidak dewasa. Karena indikator dari kedewasaan seseorang itu adalah justru pada pengendaliannya, gitu ya. Bukan berarti orang tidak bisa marah, tetapi bagaimana menyampaikan kemarahan itu dengan kesantunan, dengan to point ya, dampak dari yang ingin ia lakukan. Itu dari saya untuk Ibu Dani. Bu Oriza mungkin mau menambahkan tentang pertanyaan ini. Ibu Dani bilang terima kasih Pak Imam katanya. Silakan Bu Oriza. Ya, saya justru mau balik bertanya nih kalau saya ya. Bu Dani ya namanya ya? Bu Dani. Ya, kan gini. Bagaimana menghadapi orang yang pintar tapi emosi dan marah, gitu ya? Saya sebelum jawab saya nggak mau saya takutnya jadi sok tahu nih ya. Artinya gini, yang menjadi gini, bagaimana menghadapi orang pintar tapi emosi dan marah? Yang menjadi masalah soal ini pintar atau pintarnya atau emosi dan marahnya gitu. Karena kalau menghadapi orang pintar tapi emosi dan marah, jadi ini sepertinya konteksnya yang menjadi masalah adalah emosionalnya dan marahnya gitu ya, kira-kira ya. Jadi sebetulnya gini Bapak dan Ibu, terutama Ibu Dani, orang pintar itu satu hal, bahwa itu kita bicara mengenai kapasitas intelektual, bahwa dia memiliki
kecerdasan yang tinggi gitu ya, makanya disebut pintar kan definisinya gitu. Bahwa seseorang itu emosi dan marah itu satu hal, bahwa itu kita bicara konteks yang kita sebut dengan kecerdasan emosional. Satunya tadi kecerdasan intelektual, satunya lagi kecerdasan emosional. Yang jelas orang yang pintar berarti kecerdasan kecerdasan intelektualnya tinggi, itu sudah pasti. Tetapi orang yang emosi dan marah, mohon maaf, salah satu indikasinya, artinya bisa jadi ya, sebab bahwa kemungkinan orang itu kalau tidak punya pengendalian emosi, biasanya orang tersebut dikategorikan sebagai orang-orang dengan kecerdasan emosional yang rendah. Karena salah satu ciri-ciri kecerdasan emosional yang rendah adalah dia tidak bisa ada 3 ya ciri-cirinya, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa tidak memiliki kepercayaan diri, dan yang ketiga adalah tidak bisa mengontrol emosi. Tapi kan dia pinter, Mbak Oriza, antara pintar, tadi saya bilang kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual itu sebetulnya hal yang berbeda, walaupun kalau tes IQ itu tergabung dalam satu wadah gitu ya, tes IQ. Tapi itu sebetulnya hal yang berbeda. Bukan tidak mungkin, mohon maaf, seorang profesor dia memiliki perilaku yang buruk, bisa jadi. Ya kan? Mohon maaf, ada juga pejabat-pejabat yang mungkin sudah doktor tapi mungkin perilakunya tidak bagus. Mungkin minta maaf, nauzubillah min dzalik, ada juga pemuka agama yang tidak bagus misalkan. Perilakunya ada misalkan. Dia tidak baik dan zolim terhadap anak-anaknya, bisa jadi. Nah, artinya kembali lagi kita tuh kayak berbicara antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual itu satunya ke Blok M, satunya ke Pasar Senen. Jadi masing-masing jalan sendiri Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kalau memang kita sepakat bahwa yang harus kita tangani atau kita handle adalah tentang yang menjadi masalah adalah emosi atau marahnya, tadi Pak Imam sudah menjelaskan dan cukup jelas kok gitu. Artinya ya macam-macam seperti jangan terpancing, kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang bisa men-trigger emosinya, kita berusaha untuk menjadi lebih lebih tenang ya kan, lebih hangat, lebih bersahabat. Dan sebetulnya orang-orang yang emosional itu sangat bisa kita kendalikan justru dengan cara kita mampu mengalihkan. Nah ini ada yang harus dihadapi, abaikan dan alihkan. Kita harus bisa mengalihkan sumber emosinya. Wah, lagi kesel. Waduh, atasan saya kesel banget nih, sialan, begini. Bentar. Tahu nggak, di depan komplek kita ada warung soto mie enak banget. Gue lagi curhat. Iya, ntar dulu. Kita sambil makan aja yuk. Mungkin dengan sambil di perjalanan, aku nebeng ya, naik motor atau naik mobil. Di perjalanan mungkin kita sebagai sahabatnya berusaha untuk merilis emosinya dengan guyon-guyon, bercanda-canda. Mungkin sampai di warung sotomi marahnya udah hilang, bisa jadi, ya kan? Atau bisa jadi emosional atau emosi yang dialami orang tersebut karena adanya ke-trigger orang-orang yang tidak cakap di sekelilingnya, jadi gemes, jadi marah-marah bisa. Ada seorang bapak-bapak yang menjadi pemarah karena mungkin istrinya tidak cakap mengurus anak, rumahnya berantakan, istrinya tidak patuh dan lain-lain, sangat mungkin. Jadi minta maaf Ibu Dani, pertanyaan ini terlalu terbuka. Jadi maksudnya mungkin harus lebih spesifik supaya mungkin saya dan Pak Imam bisa lebih memberikan saran yang lebih tepat lagi gitu ya. Maksudnya marah-marahnya juga mungkin bisa dijelaskan karena apa, dalam situasi apa. Nah itu mungkin kita bisa lebih spesifik. Tapi mudah-mudahan keterangan kita ini cukup bisa mewakili bahwa kita mau menjelaskan antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual itu tidak mesti berhubungan. Kadang-kadang dia pintar, tapi kadang-kadang tukang beca juga dia punya empati. Dia nggak merugikan orang lain, dia nggak marah-marah tuh, ya kan? Kadang-kadang kalau kita naik beca, apalagi di Jawa ya, berapa Pak? Aduh, seikhlasnya aja, coba. Dia nggak perlu jadi dokter, nggak perlu harus jadi profesor untuk bisa memiliki tingkat kecerdasan emosional yang semacam itu loh, ya kan? Nah itu yang harus kita take a point, bahwa kecerdasan emosional itu tidak melihat
kepandaian yang kita dapat dari pendidikan formal, tidak perlu. Nah, jadi terkait emosi dan marahnya kita lihat dulu ya Bu, konteksnya gimana supaya nanti mungkin Pak Imam dan saya bisa lebih menjelaskan. Ini ada Mudah-mudahan cukup jawaban dari bermanfaat. Bu Dani, Bu. Bu Dani bilang not kecerdasan emosional. Terima kasih Mbak Oriza. Jadi dia Oke, balas lagi iya, di Bu. chatnya. Oke, iya Dia Bu paham Dani. tentang Mudah-mudahan kecerdasan bermanfaat. emosional. Iya, ya, terima kasih Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Oriza. Ini ada lagi yang curhat kali ya, yang sulit menghadapi orang yang merasa pintar dan selalu marah-marah. Sulitnya lagi dia leader kita. Kayaknya cuma komen lewat. Iya, iya. Agak ini nih Bu Eca, Ya. dari Pak Riza nih, Pak Riza kayaknya belum. Iya. Nanti, oh iya, tadi juga Mbak Bu Yuli juga ngucapin terima kasih ke Bu Oriza. Baik Bu Kebetulan Yuli, terima kasih. dengan anak empatnya dia ya. Oh, iya. Kemudian, Mudah-mudahan tetap semangat ya Bu, kita lewati pandemi ini bersama-sama. Mudah-mudahan vaksin segera dirilis ya Bu. Jadi kita jadi anak-anak kita kembalikan ke sekolah Bu. Yes, me time. Iya, jadi bisa me time ya, bisa ngaji di rumah, bisa sholat hajat ya Bu ya, santai-santai di rumah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Riza, dia dari Pekanbaru. Mau bertanya kepada Bu Oriza dan Pak Imam, bagaimana cara menghilangkan overthinking yang berkepanjangan? Setiap malam ada saja yang terfikirkan dan susah tidur. Karena sakit kepalanya benar seperti rasanya mau pecah katanya. Terkadang harus minum obat. Misalkan minum Bodrek yang di dalamnya ada kandungan paracetamol dan bikin ngantuk. Jadi ini karena terlalu banyak berpikir atau overthinking ya, kadang perlu bantuan obat-obatan nih. Oke, boleh. Ya, silakan Bu. Siapa? Saya dulu atau Pak Imam dulu? Monggo. Ya. Atau Bu Ezra aja yang mau jawab? Bu Riza dulu lah, Bu Riza. Boleh. Ini udah biasa ngadepin ini. Ya, Bapak Riza, siapapun yang dicurhat yang menjadi sumber masalah ya, atau mungkin ini Pak Riza sendiri. Ini nggak apa-apa ya, Bapak dan Ibu, artinya kita semua di sini yang ada di sini, semua pembicaraan itu konfidensial kita ya, rahasia kita anggap kita semua di sini satu saudara, jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk curhat nih, mumpung ada psikolognya ada 2 nih, gratis lagi ya. Gitu. Jadi kita gini Bapak Riza, jadi sebetulnya ya kita berdua turut prihatin, saya dan Pak Imam atas mungkin masalah yang Bapak Riza alami. Kalau saya sih menganggap masalah ini tidak biasa ya, maksudnya bukan perkara yang sederhana. Overthinking itu bisa jadi karena kayak komputer itu ibaratnya kita overload, kelebihan beban. Masalahnya bebannya sendiri tidak semuanya masalah real yang kita hadapi. Pasti itu. Misalnya masalah pekerjaan, masalah uang, masalah kesehatan, masalah terkait hukum. Kadang-kadang menurut saya, mudah-mudahan saya benar dan saya doakan benar ya omongan saya, bahwa mungkin Pak Riza tidak punya masalah real. Alhamdulillah mungkin duit masih ada lah Bu, tabungan sedikit, pekerjaan aman lah Bu, kesehatan mental, fisik ya masih baik, saya juga menjaga kesehatan saya, selalu menjaga protokol kesehatan. Masalah keselamatan enggak lah Bu, saya ditinggal di komplek yang nyaman ya kan, rumah real estate ya Pak ya, rumahnya kayaknya real estate nih Pak Riza nih. Ya kan, jadi keamanannya cukup terjaga misalnya. Tapi yang akhirnya menjadi masalah itu saya mencurigai atau kita sebetulnya menjadi asumsi yang kuat bahwa yang namanya overthinking itu karena banyak sampah di otak kita. Sampah itu biasanya isinya adalah masalah yang harus diabaikan dan harus dialihkan. Coba aja kalau Bapak boleh jujur. Sekarang Bapak malam-malam nih nggak bisa tidur ya, jam 2, jam 1. Kan overthinking. Coba sambil Bapak tidur gitu ya, terus kan Bapak kepikiran ini selewat ini, sing, coba Bapak tulis. Itu pasti pikirannya aneh-aneh. Saya tidak merujuk kepada kasus Pak Riza, tetapi misalkan kasus dari pasien-pasien saya. Kalau ditulis itu jadi aneh-aneh loh. Kita baca paginya, kayak
kayak nggak merasa berguna, kayak nggak merasa berharga. Besok masih kerja nggak ya? Besok kalau diomelin sama atasan gimana ya? Besok kalau pekerjaan tidak selesai gimana ya? Bentuknya kekhawatiran, dan itu adalah kekhawatiran itu kita sebut dengan pikiran irasional tadi. Masalah yang belum tentu terjadi dan belum yang bahkan mungkin tidak terjadi. Itu yang kita sebut dengan overthinking, Bapak dan Ibu. Nah, kita kenapa sih orang bisa overthinking? Mohon maaf, saya nggak mau rebut Pak Riza lah, anggap aja saya yang overthinkingnya. Orang bisa overthinking itu mohon maaf karena kita tanpa kita sadari, mungkin dengan kepenatan kita, mungkin dengan overload kita terhadap berbagai macam masalah keseharian yang timbul, sehingga kita mengalami kegagalan dalam menyaring permasalahan-permasalahan untuk yang penting-penting saja yang ada di otak. Jadi sepertinya otak kita tuh seperti tong sampah, semua masuk, bleng. Itu akhirnya nggak bisa tidur. Yang dilakukan ke psikiater, minum obat penenang, ya tidur. Tapi masalahnya selesai nggak? Nggak. Gitu. Jadi memang mohon maaf Pak Riza, mungkin kalau memang Bapak tinggal domisili di mana ini? Pak Riza, apakah mic-nya atau bisa dihidupkan okay. atau komunikasi langsung? Intinya Bapak harus melakukan beberapa hal. Salah satunya Bapak harus memperbaiki keterampilan Bapak untuk bisa memilah-milah masalah mana yang harus dihadapi, mana yang harus diabaikan, dan mana yang harus dialihkan. Yang dihadapi saja dimasukin ke otak. Itu pun kalau udah tidur, yang masalah dihadapi kalau memang belum selesai dipikirkan, harus di shut down dulu. Karena seperti komputer kalau dinyalain terus kan jebol lama-lama. Kemudian yang kedua, Bapak harus bisa melakukan prioritas. Mana yang perlu kita selesaikan. Ada yang bisa ditunda, nggak semua hal harus selesai sekarang juga kan, gitu. Ada yang bisa diabaikan. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan prioritas, akhirnya kita harus melakukan sequence. Sequence adalah mengurutkan. Alhamdulillah. Mengurutkan masalah, mana yang harus duluan, mana yang setelah yang nomor 2, nomor 3, mana yang bisa belakangan. Diselesaikan semua? Ya, ini real Bu. Oke. Tapi kan ada yang harus sekarang, ada yang harus belakangan. Itu caranya Pak. Supaya kita tidak overthinking. Nah mungkin lebih jelasnya memang psikolog-psikolog lebih bisa memberikan gambaran secara detail ya. Tapi sebelum Bapak bisa melakukan prioritas, memilah-milah masalah gitu ya, kemudian melakukan urutan-urutan masalah, Bapak harus menuliskan dulu masalah-masalah Bapak apa. Coba kalau Bapak tulis, pasti ntar psikolog ngomong, ini rasional, ini rasional, ini rasional. Ternyata banyak dari pasien saya selama kita 18 tahun praktek, dari yang ditulis istilahnya, itu biasanya begitu di sini. Coba kalau yang rasional Bapak dan Ibu tulis R, yang irasional tulis IR. Ternyata dari 49 masalah, wah semangat nulisnya, ternyata sampah semua. Jadi Bapak Riza, inilah pentingnya kita lakukan introspeksi. Makanya kalau pakar-pakar motivator bilang, wah tulis di kertas, apapun masalahmu itu ya maksudnya. Bu Oriza, mic-nya itu mati, bisa dihidupkan kembali. Kepencet mungkin. Oh maaf, ya, ya jadi maaf, ya jadi mana yang harus makanya kembali lagi kayak pakar-pakar motivator itu selalu meminta untuk dicatat karena mana yang harus dihadapi, mana yang harus diabaikan, mana yang sampah, mana yang bukan itu akan kelihatan. Jadi Pak Riza mungkin langkah awal ditulis dulu aja Pak Riza, masalahnya yang ada di otak itu pindahin ke kertas. Coba ya, apa saja. Mohon maaf, kadang-kadang pasien saya takut mati, bosan hidup, merasa buat apa hidup. Itu ada aja. Kalau makin malam tuh pikirannya makin aneh-aneh, jujur. Ya kan? Merasa nggak cantik, tiba-tiba apa-apa, ada aja. Coba dipilah-pilah, lalu nanti yang
isinya 6 masalah itu, uang, pekerjaan, apa aja tadi, kesehatan, masalah yang terkait hukum. Saya yakin Pak Riza nggak ada lah masalah terkait hukum, ya kan? Terus kemudian yang terkait dengan keamanan, dan yang ketiga, keenam tentang harga diri. Kalau tidak ada itu, berarti itu sisanya sampah, sesederhana itu. Nggak usah pikirin. Buang. Ya, kemampuan buang ini juga harus dilatih ya. Kita membina mental juga nggak gampang Bapak dan Ibu. Sekarang kalau saya tanya sama Ibu Esra selaku dokter olahraga atau sebagai trainer, Bu Ezra, saya pengen kurs. Oh iya Mbak, kalau gitu berarti olahraga dong. Udah tepat nih, datang ke gym saya. Oke, saya harus gimana nih? Saya paling nurunin berat, umpamanya 7 kilo. Oke, Ibu lari-lari ya, jogging. Ya, saya jogging. Saat itu juga saya jogging. 10 kilo. Wah, balik lagi ke Bu Ezra dengan semangat. Bu, udah jogging nih. Kok nggak kurus? Jawaban Bu Ezra apa? Harus continue. Paling 3 bulan Bu, seminggu 3 kali, pasti deh turun berat badannya. Makannya juga harus dijaga, kurangi manis-manis. Itu fisik kita. Ya sekarang mental juga ada. Kalau kita nggak pernah introspeksi, kita tidak pernah membuang sampah di otak kita tidak bisa melakukan prioritas sehingga pekerjaan kita seolah-olah terburu-buru terus, tertekan terus, ya mental kita lama-lama jebol juga Bapak dan Ibu. Makanya tidak saja fisik tetapi mental kita. Jadi kembali lagi Pak Dhani, Pak Riza, ini bisa menjadi panjang lebar ya pembicaraan tentang overthinking ini. Intinya Bapak harus lebih cermat lagi untuk memisahkan mana yang sampah, mana yang permasalahan real yang ada di otak. Kalau rasanya gini, kalau kita punya kolam, isinya cuma sampah, genangan-genangan, potongan-potongan, kerdus-kerdus, kotak susu, botol aqua, dan lain-lain, dia akan menggenang, lama-lama ikannya mati. Dan aliran air tidak bisa keluar dari di selokan. Makanya harus kita buang. Nah, sekarang Bapak bagaimana bisa fokus dalam bekerja? Kalau Bapak overthinking, betul nggak? Kalau sampahnya banyak, gimana airnya bisa mengalir kan gitu tersumbat. Nah, jadi PR buat Bapak, bukan ditanya malah jadi dikasih PR, emang enak ya Pak? Ya adalah untuk membuang sampahnya. Gitu Pak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pak Riza, terima kasih. Mungkin disambung Pak Imam boleh? Bu Riza. Ya, saya menambahkan sedikit saja dua poin buat Pak Riza. Yang pertama, kita harus menetapkan 1-2 prioritas apa yang ingin kita capai. Jadi karena kita tidak punya tujuan, akhirnya semuanya itu dianggap penting. Dan yang dianggap penting akhirnya terpikirkan begitu. Tapi kalau kita fokus satu apa yang ingin Bapak capai, bisnisnya atau karirnya, ya, atau sedang mengembangkan apa, maka kita akan fokus. Disitulah kekuatan fokus, ya kan. Tetapkan apa yang menjadi kemauan kita. Kalau itu tidak ada, kita akan semuanya akan menjadi sampah, akan menjadi dipikirkan begitu. Karena salah satu karakter dari overthinking itu bahasa saya itu dia seperti lumpur hisap gitu ya. Dia kan terus menghisap. Ada muncul satu pertanyaan, kita jawab, muncul pertanyaan berikutnya, muncul akhirnya nggak bisa tidur. Gitu. Itu yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, overthinking itu memang fakta di alam pikir ya. Kalau saya mengutip bahasa spiritual buat muslim ya, itu memang ada, bahkan ada ayatnya itu kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu manusia melalui bisikan-bisikannya. Nah, bisikan-bisikan itu apapun namanya, nafsu ataupun setan, itu memang fakta gitu lah. Nah, karenanya tadi kita perlu memberi asupan-asupan mental, memberi asupan-asupan pikiran gitu lah. Nah, disinilah spiritualitas hadir, religi hadir, ibadah-ibadah itu hadir. Jika Bapak seorang muslim atau apapun agamanya, ya kembalilah kepada ritual-ritual, ya sholat, memperbanyak sholat, zikir, wirid, itu semua adalah makanan-makanan
asupan-asupan mental kita yang dimana itu mengalihkan. Nah, jadi kalau kita terbiasa gitu ya, latihan yoga atau relaksasi itu nanti akan terasa itu ada seperti benang merah antara menggunakan bahasa Bu Ariza sampah-sampah dengan yang agak clear itu muncul seperti garis pembedanya. Nah, ketika kita lebih fokus kepada ketenangan, nah, nanti dia akan menyingkir dengan sendirinya gitu. Atau dengan bahasa lain, overthinking itu juga seperti nafsu yang dia seperti bayi yang apa ya, minta dikasih terus gitu loh, minta disusuin, minta. Nah, kalau kita mengiyakan, menyetujui, dia terus rewel terus sampai kita overthinking gitu. Tapi kalau kita bilang stop, selesai sudah, dia akan manut, dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, kekuatan kita adalah kekuatan fokus tadi gitu loh. Nah, bahwa kita naik turun, kadang fokus, kadang enggak, ya disitulah sebenarnya inti perjuangan hidup. Bagaimana kita tetap selalu konsisten berada di kondisi yang nyaman tadi. Jawaban saya ini juga mungkin Ada beberapa pertanyaan. Pak Tri Harjono yang di bawahnya. Karena kepada Allah ya Pak Tri. Saya membantu melengkapi Pak Tri, nyun sewu Pak Tri. Gitu. Pak Imam mohon izin, ini kan sebenarnya kita sudah lewat. Iya udah lewat ya, Masya Allah. Tapi kayaknya memang pertanyaan yang masih ada, kayaknya menarik sekali nih untuk bahasan kali ini. Pertanyaannya masih ada di chat. Gimana Boleh, nih? Enggak apa-apa. Kita habiskan. Mungkin ya. Ada masih ada Bu Esther? Masih ada. Ini selain dari Pak Tri, kemudian juga ada lagi dari Bu Nurainia. Terus ada juga satu lagi dari Pak Hamdani. Ya, yang Bu Nuraini coba bisa dibacakan dulu. Oke, yang Bu Nurainia. Bagaimana cara mengatasi anak yang sangat aktif, super aktif? Apa hal yang perlu dilakukan supaya tidak mengundang emosi? Apapun yang diomongin tidak mempan karena jengkel menahan emosi. Jadi terkait anak nih, anak aktif dan super aktif yang memancing emosi. Silakan Mas. Oke, saya ya. Oke, ini juga pertanyaannya masih belum deskriptif ini. Anak yang sangat aktif, super aktif ini kan banyak penyebabnya ya. Kalau memang dia bawaan, ya kan? Kalau memang dia bawaan, ya kita lihat keaktifannya ini sampai di mana. Apakah betul-betul super aktif sehingga bahkan dia sendiri tidak bisa mengontrol dirinya. Apakah memang seperti itu? Ya. Atau memang keaktifan yang kemudian mengundang emosi ini hanyalah akibat dari perilaku yang membuat dia kesal gitu loh. Nah, ini agak berbeda pendekatannya. Gitu. Kalau yang pertama tadi memang berarti agak khusus ya, memperlakukan anak yang super aktif. Katakanlah indikasi klinisnya ada, misalnya ADHD misalnya kan, atau hiperaktif misalnya ya. Itu perlakuannya berbeda. Tapi kalau keaktifannya karena hal-hal yang menyebabkan dia menjadi nggak bisa diomongin, nah ini yang perlu dicari penyebabnya dulu. Nah, terlepas dari itu adalah yang penting adalah kita sebagai orang tuanya. Jadi kita ini bagaimana membangun mekanisme untuk imun dulu ya, untuk imun dulu, jangan terpancing dengan kelakuan anak kita. Ya, kita harus yang lebih tough, lebih tenang, lebih sabar gitu ya, dan menganggap kasus ya katakanlah perilaku anak kita ini sebagai tantangan pasti ada celahnya. Nah di situ kita mempelajari pola. Nah maka sebenarnya orang tua itu adalah psikolog yang paling tepat buat anak-anaknya. Karena apa? Karena mereka yang paham day to day ya, minute to minute, hari-harinya, jam-jamnya kapan anak-anak itu marah, kapan anak itu ngambek, itu yang paling paham kan orang tua sebenarnya. Nah di sini memang daya belajar, kemauan orang tua untuk mau belajar inilah yang harus ditingkatkan.
jangan terpancing emosi dulu. Saya kira ini dulu jawaban singkat saya. Ibu Riza silakan. Bu Oriza. Iya. Bu Nur Aini bisa bisa di unmute ininya. Bisa Mohon langsung izin ya Bu Esra. komunikasi, ya. Bu Nur Bu Aini. Nur Aini, Nah, ya. ini juga jadi saya sama Pak Imam biar nggak tebak-tebak buah manggis nih ya kan. Ini Bu Nur Aini bilang anaknya sangat aktif. Pertanyaannya yang pertama, umurnya berapa? Silakan Bu, mikrofonnya masih mati Ya, ya. umur Sudah. berapa? 4 tahun, Bu. Ya, perempuan apa laki? 4 tahun. Perempuan Laki-laki. apa laki? Laki-laki, Nah, Bu. yang membuat emosi itu seperti apa? Contoh-contohnya aja. Enggak emosi, cuman mengundang emosi. Ya, Karena kadang-kadang kalau kita mengundang emosi, kayak mengajak Bu. ya Bercanda kadang-kadang Bu. kalau kita hal-hal yang loncat dari atas ke bawah, jangan nak, seolah-olah di telinga dia, silakan nak, seperti itu. Oh, begitu. Putra Ibu berapa? Ibu putranya berapa? Bukan putra, ponaan, tapi tinggal sering dengan saya gitu. Oh, kalau Bu Nuraininya mohon maaf sudah berkeluarga dan punya putra? Belum. Ya. Oke. Ya, jadi ini mungkin berlaku buat para papa-papa dan mama-mama yang lain ya, saran-saran kita. Jadi tidak melulu buat Bu Nuraini ya juga. Jadi gini, Ibu Nuraini dan Bapak dan Ibu sekalian, umur 4 itu memang usianya eksplorasi. Eksplorasi itu memang kalau bahasa Betawinya lasak, bergeratak. Nanti terus gimana dong? Jadi saya harus bagaimana? Nanti kalau Ibu diemin aja, ntar umur 6 juga dia anteng kok Bu. Iya, ini memang lagi fase-fasenya. Umur 3, umur 4 itu kita anak itu mengembangkan yang kita sebut dengan fase negativisme. Jadi tutup pintu deh, malah dia buka. Sengaja bohong, nyanyi-nyanyi, naik ke puncak gunung, ayo ikuti naik ke puncak kasur, sengaja. Jadi memang anak-anak ini kita 4 tahun ini lagi mengalami yang namanya masa peka yang pertama. Nanti masa peka yang kedua pada saat pubertas 11 sampai 13 tahun. Nanti ada lagi quarter life crisis 21 sampai 25. Jadi sebenarnya ada masa-masa di mana emang manusia tuh sulit untuk dikendalikan, Bu, gitu. Kembali lagi naik ke kasur, lari-lari, tabrak-tabrak tiang, mecah-mecahin piring. Jujur nih, saya sama Pak Imam ya, ini kan generasi jadul ya. Kita dulu Pak Imam ya, kan kita selalu ngobrol-ngobrol juga. Kalau kita dulu mungkin bapak-bapak yang lain di sini juga, ini saya baca-baca di sini, Nyun Sewu ada Bu Esa, ada Pak Tri Harjono ya misalnya, ada Pak Agus dan lain-lain. Kalau zaman dulu kita mainnya di kebonan Bapak dan Ibu, betul nggak? Ya kan, kita pulang sekolah kita capek main, mungkin Pak Imam main perang-perangan, main sepeda di luar sana, pulang sampai rumah tinggal tidur capek, betul nggak? Jadi intinya analisanya anak bisa menjadi aktif karena tidak punya lahan bermain yang cukup. Bayangin berhari-hari mentok dari dapur ke depan, tek, habis itu ke samping dikit, tek, kamar di mana-mana. Jadi memang anak itu harus bikin capek, Bu, supaya energinya terbuang dengan baik, ya kan? Kalau saya selalu misalkan saran kepada pasien-pasien kalau memang punya rezeki belikan trampolin biar dia lompat-lompat di situ. Ada tuh di S Hardware paling berapa. Atau misalkan kalau punya dinding nganggur kasih kayak panjat-panjatan biar dia biar capek, Bu. Karena memang apalagi anak laki-laki ya fisiknya memang harus terolah dengan baik, kasihan kalau enggak. Makanya anak sekarang itu maksudnya orang tua tuh banyak membawa ke saya ke tempat praktek bilang, Bu, anak saya hiperaktif. Saya sih santai aja orangnya. Masa? Aktivitasnya apa? Pulang sekolah disuruh tidur. Habis tidur suruh makan. Habis makan suruh. Jadi aktivitas fisiknya nggak ada.
Coba deh dulu zaman Bu Esra, zaman Bu Nur Aini, zaman Pak Isman, zaman siapa nih, Pak Triharjono, Pak Imam, Pak Agus, Pak Riza, dan lain-lain. Ada nggak diagnosis hiperaktif? Saya rasa nggak ada. Karena kita dulu energi demikian terbuang dengan baik, main perang-perangan, yang perempuan main masak-masakan, main benteng-bentengan. Kadang-kadang kita juga nggak pulang-pulang ya Bu, diteriakin maghrib, mandi, sholat, baru kita buru-buru pulang. Jadi intinya keponakan ibu, kalau memang dia bisa supaya bisa calm down, bisa bisa relatively tenang, ibu harus sediakan sepeda, kasih bola, ajak main lah Bu, nanti juga capek, nanti malamnya biar bisa tidur tenang. Banyak anak-anak yang siang harinya tuh tidak terekspos ya, energinya dengan baik, jadinya kayak begadang gitu. Jadi intinya itu satu hal, jadi teknisnya harus dilakukan itu, membuang energinya dengan positif. Toh sebetulnya anak-anak kalau bermain kan nggak apa-apa juga. Sebenarnya dengan kita bermain, itu kan anak-anak jadi terpancing untuk tertawa-tawa. Tertawa kita yakini mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang mengakibatkan rileks dan menyenangkan. Makanya anak-anak zaman dulu jarang yang stres, Bu. Betul nggak? Anak sekarang dikit-dikit stres, dikit-dikit emosian, dikit-dikit marah-marah, mainnya game doang. Kalau kita dulu enggak. Ya kan? Itu satu hal. Jadi buanglah energi ponakan ibu ini dengan baik. Kasih bola, kasih kasih sepeda, ya kan, diawasi, kemudian main petak umpet, ya kalaupun cuma di rumah ya nggak apa-apa. Jadi supaya dia lebih terini, nanti itu jadi dia menjadi berkurang gitu hiperaktifnya, itu satu. Yang kedua, mengingatkan saja usia 4 itu memang lagi eksplorasi, pengen tahu. Dan percuma, ibu larang pun percuma. Jangan, dia nggak bisa dengar kata jangan. Lebih baik mendingan kayak gini. Dia lompat, kalau ibu habis pulang dari minimarket, Alfamart, Superindo, atau Indomaret atau apa, tante punya kue nih, tante punya roti, tante punya es krim. Dia kan kabur juga pergi. Jadi memang membentuk perilaku anak-anak seumur ini dengan reward, dengan hadiah-hadiah. Ibu stok aja permen, ibu stok aja roti, kan nggak apa-apa juga. Hitung-hitung nambah gizinya dia, permen susu, ya kan, kasih es krim. Jadi bilang sama orang tuanya, saya juga dulu waktu anak-anak masih kecil, saya juga stok Bu, saya taruh di lemari, saya kunci. Seolah-olah kita punya terus, padahal kita udah stok gitu. Jadi membentuk perilaku anak dengan motivasi ekstrinsik tadi, motivasi yang karena hadiah, nggak apa-apa juga gitu. Atau kalau memang bisa dibentuk tanpa harus hadiah dengan pujian, ayo anak soleh sini, mana anak solehnya, kok anak soleh kayak gitu, kok anak soleh ngelawan, nggak boleh dong. Nah, akhirnya dia diem, kayak gitu boleh. Boleh juga melibatkan guru ngajinya. Kalau memang panggil guru ngaji, biasanya lewat titip, ada pesan titipan lewat Pak Guru Ngaji bisa juga gitu ya, nggak boleh lawan orang tua dan lain-lain. Dan mungkin dengan berjalannya waktu nih, mohon maaf Bu Nur Aini juga kan nanti kalau sudah menikah mungkin penanganannya kepada anak kecil juga jadi beda. Jadi ini kan bukan anak kita ya Bu ya, aduh pengen dicubit aja deh gitu ya. Sabar ya Bu. Sebenarnya nanti kalau Ibu biarin pun, nanti umur 6 dia udah lebih tenang kok. Umur 5 juga udah lebih tenang. Karena sejalan dengan masa di mana umur 5 itu anak sudah siap untuk memasuki jenjang belajar formal. Kalau sekarang memang otaknya cuma main. Tapi nanti setelah umur 5 dia di TK, TK besar ya. TK besar ya. Mungkin dia udah mulai fokus, dia udah mulai punya temen geng. Sudah mulai fokusnya kepada sosialisasi, bukan permainannya gitu. Mudah-mudahan cukup bermanfaat ya Bu. Nah, terima kasih Bu. Sabar Bu, sabar. Tadi betul kata Pak Imam, sebetulnya kita ini kalau mau membentuk mental anak kita menjadi positif, kita dulu harus positif. Kita dulu, kalau kita pengen anak kita sabar, nggak emosian, ya kita dulu yang harus sabar dan tidak emosian. Kalau di naik pesawat kan gitu ya, sebelum memakaikan masker orang lain atau anak, kita harus pakai masker dulu. jadi kalau enggak nanti mati dua-duanya gitu ya. Jadi sama, kalau kita mau membentuk mental anak kita supaya lebih positif, kita dulu yang harus mental kita harus sehat.
Mudah-mudahan Ibu terima- selalu diberi kesabaran. Amin. Terima kasih Bu Oreza. Ya. Luar biasa sekali. Ini yang saya tahu sih masih ada 2 pertanyaan lagi. Jadi yang satu dia chat mau nanya katanya. Saya bacain lagi Mas Imam gimana? Nah, Dihabiskan itu dulu. ponakannya tuh. Ya, sudah nggak apa-apa. Satu lagi ya. Mudah-mudahan Oke. masih banyak bertahan ini. Ada lagi tuh satu yang chat ke saya mau nanya katanya. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Hamdani. Jadi dari Aceh ini. Dia bertanya untuk dia tuh bagaimana pada selama masa COVID ini bila perilaku menolong atau prososialnya menurun dan itu ada rasa bersalah. Pertanyaannya, apakah itu tindakan yang salah? Mesti biasa ya, harus ditanya lagi ke orangnya. Gimana Mas Imam, apakah cukup jelas atau kita bicara langsung dengan Pak Hamdani? Ya, mungkin sedikit saja ya. Memang Oke. ini dampak dari COVID ini kan memang tadi, di antaranya tadi kan. Tadi saya sudah menguraikan kemampuan kita untuk menolong, begitu kan. Nah, karena COVID-nya ini juga terus-menerus, kemampuan itu kan juga secara tidak disadari itu downgrade gitu, tergerus dengan sendirinya gitu kan. Nah, makanya kita jangan berlama-lama di sini. Ya, inilah pentingnya bagaimana para pemimpin-pemimpin komunitas, para pemimpin agama ya, melalui jalur spiritual, jalur agama ini menggrab lagi gitu loh, menggrab lagi kesetia kawanan sosial, modal sosial gitu loh, bahwa you are not alone gitu, kamu tidak sendirian gitu, kita ini bersama-sama gitu. Maka kan tagline-nya kan kita hadapi bersama, perang dengan COVID kan dan seterusnya. Itu perlu peran-peran pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing untuk menghimbau, mengingatkan umatnya, mengingatkan anggota komunitasnya, mengingatkan keluarganya untuk ayo kita hadapi ini bersama gitu. Nah, semangat kebersamaan inilah yang mudah-mudahan bisa memperkuat daya tahan kita menghadapi COVID ini. Nah, kalau Pak Hamdani tadi merasa bersalah, rasa bersalah itu kan sebenarnya etika ya, nurani kita gitu, dari yang biasanya kita seharusnya bisa menolong, tetapi karena kita juga sedang dalam keadaan yang tidak baik, ya perasaan-perasaan itu sebenarnya manusiawi, lumrah gitu ya. Nah, tinggal bagaimana nih kita kemudian mengkapitalisasi. Kalau kita sendiri yang tidak bisa membantu, kita butuh orang lain juga mungkin. Nah, itulah lagi-lagi. Jadi menurut saya kesempatan berulang kali saya menyampaikan bahwa COVID ini juga pada sisi yang positif adalah rahmat gitu kan. Inilah saatnya kita semua menjadikan COVID sebagai rahmat, sebagai apa? Sebagai tolong-menolong sesama kita gitu loh. Nah, itu yang harusnya terus kita lakukan. Jangan kita justru menarik diri, mengisolasi diri ya. Tidak punya kepedulian terhadap kawan-kawan. Nah, itu perlu kita lawan bersama-sama dengan komunitas yang ada di lingkungan kita. Begitu jawabannya Pak Hamdani ya, Bu Esra. Oke, terima kasih Pak Imam. Tadi ada satu lagi Pak Wardana, apa ingin bertanya sebelum kita tutup? Sepertinya cukup ya Mas ya. Ya, sudah cukup. Sudah lewat 40 menit. Iya. Jadi luar biasa sekali hari ini. Kita perlu menambahkan sedikit Pak Hamdani, sedikit. Oh iya. Oh iya, silakan. Jadi nanti kesannya narasumber nggak kerja nih. Singkatnya Pak Hamdani, kalau tadi sudah disampaikan lengkap ya, tapi intinya gini, kalau Bapak bahkan merasa bahwa ini masalah pun, kan tadi Bapak bilang kita kayak prososialnya berkurang dan saya merasa bersalah. Dengan Bapak merasa bersalah pun sebetulnya itu sudah merupakan pintu gerbang untuk bisa memperbaiki diri. Cuma mungkin sekarang kan kondisinya memang tidak memungkinkan gitu ya, karena memang kondisi pandemi ini tidak main-main. Ini adalah masalah real di mana ini mengancam keselamatan nyawa kita gitu ya. Nggak apa-apa Pak. Yang repot adalah ketika kita tidak punya rasa
belas kasihan, kita tidak tahu bahwa kita harus berbelas kasihan, dan kita tidak tahu harus bagaimana. Kita kan tahu harus bagaimana, cuma kan mungkin kita juga melihat-lihat ya, kadang-kadang mungkin yang apalagi yang usianya 55 tahun ke atas mungkin harus menjaga dirinya untuk lebih baik tidak terlalu terpapar di luar sana gitu ya, karena dengan berbagai penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Nah, kita sikapi bahwa COVID ini bukan penyakit, Pak, tetapi bencana. Jadi kalau dalam konteks bencana memang sama seperti kayak tsunami, kayak misalkan gempa di manalah di Nias dan lain-lain, itu memang kita serahkan saja kepada ahlinya, Pak, kepada orang-orang yang memang incas di situ untuk membenahi. Rasa prososial atau rasa setia kawan kita memang perlu kita tegakkan, tetapi sebatas memungkinkan. Jadi itu agar supaya Bapak tidak terlalu merasa bersalah dan tidak berkecil hati gitu ya Pak ya, dan mungkin saya rasa dengan kemampuan, dengan dimilikinya empati Bapak yang luar biasa ini, Bapak tetap bisa menyalurkan prososial Bapak mungkin dalam bentuk donasi, tadi seperti Pak Imam bilang kan, dalam bentuk dana seikhlasnya, ya kan, bentuk doa itu kan juga donasi Pak. Ini saya jadi narasumber gini kan juga saya nabung amal, bercanda ya Pak. Kira-kira itu Bu Esra. Iya, terima kasih Bu Reza melengkapi. Hamdani juga dia ini Bu tergabung di Palang Merah. Oh, di kebencanaan juga. Hebat ya, hebat kalau orang-orang yang memiliki motivasi intrinsik gini, motivasi yang muncul dari dalam diri tanpa ada embel-embel uang. Wah nanti di sana nggak enak tidurnya gimana, betul nggak? Dan luar biasa, saya selalu mengapresiasi orang-orang yang memiliki motivasi intrinsik yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, mungkin kita semua agar supaya mudah-mudahan dalam bekerja juga punya motivasi intrinsik juga, tidak melulu karena gaji, karena fasilitas yang dimiliki, karena kalau suatu saat itu hilang dari kita akan sangat kecewa. Iya. Terima kasih, luar biasa sekali materinya Bu Oriza dan Pak Imam. Laris manis ya, sampai molor. Kalau nggak ditutup masih lanjut sampai pagi, iya. Mungkin menarik sekali kali ini. Oh ya, selanjutnya sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak Imam atau Bu Oriza ada closing statement-nya? Iya sedikit mungkin dari saya, izin Pak Imam. Mungkin mengingatkan saja Bapak dan Ibu tetap jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Kita harus tetap gembira, waspada, tetap harus berdoa, dipakai maskernya, tetap cuci tangan terus-menerus walaupun tangan jadi kering ya. Tetap usahakan untuk tetap berjaga jarak, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ketua Safaro, kemudian Ibu Moderator, Bu Esra. Akhir kata saya ucapkan terima kasih mewakili salah satu narasumber yang diundang. Sukses buat komunitas webinarnya Pak Imam. Semoga terus bertambah ya pemirsanya. Akhir kata bila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam? Ya, oke, dari saya. Saja, mari kita hadapi COVID ini dengan penuh kebesaran hati, kebesaran jiwa, hadapi, lalui, dan berpegang halah pada harapan terbaik kita, yaitu harapan kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang Maha Kasih, yang insya Allah akan memberi kita kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Dan masa ini pasti akan berakhir. Jangan tanyakan kapan akan berakhir, tapi tanyakan apa yang kita perbuat dengan masa ini. Dan di dalam mengisi masa ini tentu dengan hal-hal yang positif. Saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Teman-teman, materinya sampai di sini. Pentingnya untuk menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik supaya kita bersabar dalam kondisi pandemi ini. Terus menciptakan pikiran-pikiran positif dan fokus ke hal yang membuat kita bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Oriza. Terima kasih sama Pak Imam. Terima kasih banyak. Luar biasa. Dani. Ya.
Pak Isman, Pak Isman. Pak Ediansyah, makasih, Pak Elvan, Pak Dani, Pak Firly, Makasih Pak Imam. Ya, makasih. Mas Elvan. Mbak Esa. Nanti materi ya, minta Harga, materi ya. Iya, sempat keputus tadi Mbak. Di Terima jalan. kasih partisipan yang luar biasa nih semangatnya. Iya. Terus, terima kasih Bu Yuli. Kita jumpa minggu depan ya, oke ya. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.